direkam. Okay, I would like to continue to simple future tense. Next. Bentar ada. Oke, simple future tense, formnya, bentuknya. Ada will, ada be going to. Will kan sama be going to artinya akan ya. Ayo, setiap ada kata will, itu kan will kan termasuk model. Model itu kata kerja bantu. Kalau ada will, maka diikuti verb 1. Kalau will be, ya ditambah verb ing. Will ditambah verb 1. Ini will-nya tanpa artinya. I will help you. Saya akan membantumu. Will sampai. Kemudian be going to juga artinya akan ditambah verb 1. He is going to spend his vacation in London. Dia be going to untuk menunjukkan aktivitas yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan aktivitas tersebut itu terencana atau terplanning sebelumnya. Jadi membutuhkan persiapan. Sedangkan will itu akan artinya untuk menunjukkan, untuk membantu mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang pelatihan acting gitu ya. Next slide. Future, simple future tense use. We use will to express a voluntary action. Kita menggunakan will untuk mengungkapkan kegiatan yang berlangsung secara sukarela. I am really will make sandwiches. Saya akan membuatkan beberapa di situ ketika A mengatakan lapar, yang B langsung mengatakan saya akan membuatkan sandwich. Itu kan tidak terencana kan, tidak ini kompromi antara A dan B gitu. Jadi will itu untuk menunjukkan kegiatan yang berlangsung secara spontanitas. We use will to express a promise. Kita menggunakan kata will untuk mengungkapkan sebuah janji. I promise I will not tell him about the surprise party. Saya berjanji saya nggak akan memberitahu tentang pesta kejutannya. Kemudian, we use will to express a spontaneous decision. The action is decided at the moment of speaking. Kita menggunakan will untuk mengungkapkan keputusan yang spontan. Spontan pada saat berbicara. Yang A, the phone is ringing, berbunyi. Kemudian yang B, I will answer, berarti spontan kan. Saya yang akan ngangkat, saya akan jawab. Next. Next slide, Mbak. Kemudian we use will to request help or offer help. Kita menggunakan kata will untuk meminta bantuan atau menawarkan bantuan. Will you please help me to do my homework? Akankah kamu membantu saya untuk mengerjakan PR saya? Kayak gitu. Kemudian, we use will with words and expression like probably, possibly, perhaps, I'm sure, I expect. Kita menggunakan will dengan kata-kata atau ungkapan seperti mungkin, possibly juga mungkin, perhaps juga mungkin, I'm sure, saya yakin, I expect, saya berharap, itu ya. I will probably get there by car. Saya mungkin akan sampai di sana dengan menggunakan mobil. We use will when the main verb is be, even if we talk about the planned events. Kita menggunakan will ketika untuk mengungkapkan kata kerja utama, yaitu will ditambah be meskipun kegiatan tersebut terencana. I will be in London tomorrow. Saya akan ke London besok. Gitu.
Next slide. Be going to, penggunaannya. We use be going to talk about prior plans. Strong intention or fixed arrangement. Kita menggunakan be going to untuk terencana. Rencana yang sebelumnya. Strong intention yang membutuhkan intensi yang tinggi dan penyusunan yang fix. I am going to buy a new car next year. Saya akan membeli sebuah mobil baru tahun depan. Jadi kan butuh persiapan dana ya. We use both will or be going to predict future events. Kita menggunakan will atau be going to untuk memprediksikan kegiatan yang berlangsung di masa yang akan datang. The weather tomorrow will be sunny. Cuaca besok pagi pasti sangat cerah, gitu. Diprediksi kan. You are going to be a famous artist. Kamu akan menjadi seorang artis yang terkenal, gitu. Memprediksi aja. We use be going to, not will, to make prediction about events when there is a concrete evidence. Kita menggunakan will untuk memprediksi kegiatan yang ada bukti-bukti konkret atau nyata. Misalnya, look at those dark clouds in the sky. Kita lihat saja awan hitam di langit. It is going to rain soon. Kayaknya mau hujan deh segera. Gitu. Next slide. Time expression untuk simple future tense. Yang pertama, tomorrow, artinya besok pagi. I will go to the market tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok pagi. Kemudian soon. Don't worry, he will be here soon. Jangan khawatir, dia pasti akan ke sini segera. Next week or next year. Minggu depan atau tahun depan. There will be another meeting next month. Akan ada meeting yang lain atau pertemuan yang lain bulan depan. Contohnya, in 5 minutes or in 2 hours. I will return in 2 hours. Saya akan kembali 2 jam lagi. Berarti nanti jam 13.54 sudah kembali ke sini. Contohnya, later today. I will finish my report later today. Saya akan menyelesaikan laporan saya kemudian hari ini. Itu contoh keterangan waktu. Ada yang lainnya. Ini contohnya saja. Next slide. Contohnya apa yang lain kalau keterangan waktu simple future tense? Ini formnya yang positive form untuk verbal simple future tense. Ya. They will, I will, he will, she will, it will, we will, you will. Ditambah verb 1, ditambah rest of sentence. Rest of sentence maksudnya komplement. Bisa object, bisa adverb, kan gitu. Contohnya adverb itu keterangan waktu ya. Keterangan, kata keterangan waktu bisa tempat, bisa manner, juga bisa atau cara. Misalnya, I will, apa ya? I will go to campus by car. Saya akan pergi ke kampus dengan menggunakan mobil. I will go. Go kan verb 1. By car-nya itu adverb of manner dengan menggunakan kendaraan atau tool yang namanya car gitu. Sedangkan negative form-nya subject ditambah will not bisa disingkat menjadi won't ditambah verb 1. Tidak boleh tambah S atau ES ya, ditambah rest of sentence atau complement. He will not do it again. Itu negatifnya. Kalau positifnya gimana? He will not do it again. He will not do it again, itu kan negatif. Positifnya gimana? Mbak Niscay.
Bentuk positifnya gimana Mbak Niscay? He will not do it again. Ya, Bu. Apa itu bentuk positifnya? Will. Ya will-nya gimana? Kalimat utuhnya jangan will. Ayo, yang positif. He will do it again without not ya, yang positif. Next slide. Kemudian simple future tense, yang question, yes, no question. Will ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah rest of sentence, ditambah kalimat tanya. Contohnya, will he come to visit us tomorrow? Akankah dia datang untuk mengunjungi kita besok? Kalau jawabannya ya, jadinya yes, he will. Kalau no, he will not. Oke, tadi saya lupa untuk memberitahu kenapa saya Bu ngajarin kok tenses ngapain Bu? Kan kemarin topiknya scientific journal kan, jurnal ilmiah. I explain about tenses or review about tenses in order I would like to show you which sentence or which part must apply simple present tense, simple past tense, and simple future tense in scientific journal. When you would like to write scientific, scientific journal in English. Jadi saya pengen ngasih tahu kalian kalau kalian suatu saat pengen buat jurnal berbahasa Inggris, bagian mana sih yang harus pakai simple past tense, bagian mana yang harus simple past tense, simple present tense, yang mana simple future tense, gitu ya. Jadi tahu letak-letaknya gitu. WH non-subject question. Where will you study when you finish school? Di mana kamu akan belajar ketika kamu selesai sekolah? Gitu. Ya, di situ. Kemudian who atau what diikuti will ditambah verb 1 ditambah complement atau rest of the sentence, sisa kalimat. Will come to help him. Siapa yang datang untuk membantunya? Gitu. Ya. Next slide. Be going to positive form, bentuk yang positif, tinggal subjeknya apa? I, he, she, it, we, they, you. Kalau I itu punya am, ditambah going, ditambah komplemennya apa? Pelengkapnya apa? Kemudian kalau he, she, it, is going, komplement. We, they, you, are going, ditambah komplement. He is going to spend his vacation in Eilat. I am going to spend my vacation in Eilat. We are going to spend our vacation in Eilat. Misalnya seperti itu. Bu, kalau negatif form ya tinggal ditambah not setelah to be. I am not going to do something. He, she, it is not going to do something. We, they, you, to be-nya are not going to do something. Sarah isn't going to visit her aunt on Friday. Itu kan negatif. Kalau positifnya gimana, Mas? Mas apa ya? Mas apa? Mas Zaki Ramadan, Mas Zaki. Ya, Mas. Bentuk positifnya, Mas. Ini kan Sarah isn't going to visit her aunt on Friday. Itu kan yang negatif. Yang positif gimana, Mas Zaki? Apa Mas Muhammad siapa tadi? Ya tinggal waktunya dihilangkan. Sarah is going to visit her aunt on Friday kayak gitu.
Next slide. Be going to. Formnya yes no question. M is are, subject ditambah going ditambah to do something. Are you going to be a teacher? Gitu. WH word, M is are, subject ditambah going ditambah to do something. Where are you going to spend your weekend? Nah, gitu. Where ditambah to be ditambah subject ditambah going ditambah to do something. Kemudian kalau who atau what, to be, going ditambah to do something. Who is going to speak at the lesson? Siapa yang akan berbicara pada kuliah tersebut? Gitu. Oke, next. Oke. Ada PPT lagi, Kak share ya. Itu Mas atau Mbak di-share yang terakhir, PPT yang terakhir. PPT-nya ya Mas Agnanda ada di WA grup kelas yang terakhir. Sebentar, Bu. Oh ya. Sudah, Bu. Oke. Contoh ya, online marketing jurnal artikel. Artikel jurnal tentang online marketing. Slide selanjutnya. Oke, di sini topiknya online marketing challenges and opportunities. That is the title of journal article. Itu judul jadi jurnal artikel tersebut. The writer is Soheila Bunstasirin from Shahid Beheshti University. Oke, di sini abstrak. Seperti yang sudah saya jelaskan di meeting sebelumnya, di dalam abstrak itu harus ada tujuan, metode, hasil, sama kesimpulan. Untuk tujuan dan metode, gunakan simple present tense. Kenapa? Karena Anda belum melakukan penelitian. Jadi gunakanlah simple present tense untuk tujuan dan metode. Akan tetapi kalau Anda sudah menginjak hasil dan kesimpulan, pakai simple past tense karena penelitiannya sudah dilakukan.
kan tinggal kalian melaporkan kembali hasil yang ada di lapangan kan gitu. Jadi gunakanlah simple past tense ya. Jadi kesimpulannya di dalam abstrak yang terdiri dari 250 kata, tense yang digunakan itu mix antara simple present tense dan simple past tense gitu ya. Next slide. Bu, kalau introduction gimana? Introduction, seperti yang sudah saya jelaskan dulu, kan ada latar belakang masalah. Kemudian ini apa? Masalahnya apa? Tulis. Kemudian ada preview study, studi pendahulu atau penelitian dengan topik yang sama yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Kalian tinggal membandingkan kekurangan dan kelebihannya apa antara penelitiannya yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang Anda lakukan sekarang. Kemudian ini harapan yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian. Jadi ketika menjelaskan latar belakang masalah, ya kalian kasih simple past tense ya. Masalahnya apa yang ada di lapangan kan sudah Anda temukan, itu kasih simple past tense. Kemudian preview studinya juga pakai simple past tense juga. Sedangkan untuk harapan pakai simple future tense karena belum terjadi kan. Harapan Anda apa? Oke, gitu ya. Next slide. Literature review, kajian pustaka. Untuk kajian pustaka, yang teori-teori jelaskan pakai simple present tense saja, tidak masalah. Simple present ya untuk kajian pustaka. Di sini tak kasih contoh. According to Kotler, online marketing consist kan tambah S. Lah di situ pakai simple present tense di situ. Contohnya. Next slide. Nah, sekarang metodenya kalian jelaskan dengan menggunakan simple present tense. Ya. Contohnya apa, Bu? Ya, contohnya ini. In this method, virtual space is used to put marketing message on website. Di situ simple present. Next slide. Next slide. Ini kan sama teori pakai simple present. Next slide. Ini juga simple present ya. Soalnya ini kan ini metode. Itu pakai simple present. Next. Oke, finding and discussion. Karena finding dan discussion itu kan hasil dan diskusi. Berarti sudah penelitian, itu berarti pakai apa ya kalau sudah penelitian? Simple past tense, present, atau future? Mbak Nadia apa, Mbak? Untuk menjelaskan finding dan discussion, pakai apa, Mbak? Tensesnya yang tepat. Future. Apa, Mbak? Future. Simple past. Lagi ngeces. Simple past tense ya, untuk finding and discussion. Menjelaskannya pakai simple past tense. Next slide. Next slide. Slide selanjutnya ya, Mbak, Mas.
Ini juga, ini kan menjelaskan tentang diskusinya juga pakai past tense. Next. Sama, ini menjelaskan hasil penelitian pakai past tense juga. Next. Pakai past tense juga karena hasil penelitian di sini. Next. Conclusion. Conclusion itu kan kesimpulan. Kan di dalam introduction kan ada masalah. Masalahnya kalian tulis apa yang sudah terjadi yang merupakan fakta, pakai simple past tense atau present tense juga boleh. Dan untuk menjawabnya, karena itu merupakan bagian dari hasil penelitian, ya pakai simple past tense juga. Gitu. Ya, next slide. Conclusion, boleh pakai simple past tense semua atau simple present tense untuk tulisan masalah. Kemudian untuk menjawab masalah tersebut pakai simple past tense juga boleh. Oke, so far any question? Ada pertanyaan ini? Sudah jelas ya kapan menggunakan simple past tense, simple future, simple present tense. Jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa minta tolong on semuanya kameranya, screenshot ya. On semua kameranya, screenshot Mas Aknanda atau Mbak Nadia. Kok bisa mesem sama saya ya. Ayo Mbak Nisai, konvokasi buku ya Mbak Nisai. Ayo semuanya. Mbak Eva, Mbak Ketsa, Mbak Vela, Mbak Febi, Hasanatun, Mila, Stop dulu recordnya. ayo. Yang nge-screenshot siapa? Mbak Nadia atau Nadia Mas saja. Aknanda? Nanti saja. Nadia saja, Bu. Oh, Nadia. Dengarnya saya malah nanti saja. Nadia sama nanti kan rada mirip ya. Iya. Ayo Mbak Nadia. 2 kali ya, Mbak? Iya, Bu. 1, 2, 3. Dua kali. Bentar. Satu, dua, tiga. Sudah, Mbak. Mbak, untuk hasil YouTube-nya dikirim besok ya, Mbak, yang ini. Atau nanti juga bisa. Oke, so any question so far? Ada pertanyaan nggak ini? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. So, okay, before I close for the lesson today, I would like to ask you a request. Ini ya, sebelum mohon doanya untuk Mas Eril ini ya, Emiril, semoga segera ditemukan. Amin. Dan keluarganya bisa diberi ketabahan atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa minta tolong Al-Fatihah ya Mas, Mbak. Dimulai sekarang Al-Fatihah. Dolid. Ya. Amin. Ya, makasih ya Mas, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Happy Saturday. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, happy Saturday. Happy weekend. Lanjut. Info. Karek 7 menit.